Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين, hadirin para asatidz wal hujjah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan memulakan membaca kitab yang baru, An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ini kitabnya baru nih. Ada donatur. Siapa yang ada baca? Oke, boleh baca. Satu-satu kitab ini dipegang. Yang dapat pahala ini. Alhamdulillah, syukurillah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas muqaddimah muallif pada ucapannya atau pada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulakan dengan bacaan basmalah maka sedikit keberkahannya. Atau maqtu'ul barakah, terputus keberkahannya. Ya, keberkahan dalam bahasa agama dikatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan ingin bertambah nilainya, ingin bertambah dampaknya, ingin bertambah fadilahnya, ya kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang direkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Nabi Sulaiman alaihi salam, surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Komplit. Artinya tidak sekedar basmalah doang, tapi sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim. Redaksi-redaksi yang lain itu kadang nggak komplit, atau banyak yang nggak komplit. Tapi khusus basmalah Allah Subhanahu wa taala cantumkan secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian merupakan kebiasaan para ulama terdahulu ketika menulis kitab, setelah memulakan dengan kalimat basmalah itu dilanjut dengan kalimat hamdalah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin dengan berbagai versi. Jadi ada yang alhamdulillahirabbil alamin, ada yang kemudian dirangkai dengan kata-kata yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Tapi dua kata tadi mutlak disebut alhamdulillah. Setelahnya itu bebas. Ada alhamdulillah yang menyesuaikan sajak, artinya kalimat yang bersyair, ujungannya sama, akhirnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Terus sampai ila yaumiddin, ujungannya sama, disebut dengan bersajak. Nah, ini begitu juga dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala, setelah menulis basmalah beliau lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini iktidaan bil Quran, mengikuti cara Quran. Jadi Quran memulakan Al-Quran setelah basmalah alhamdulillah. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW
alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi saat Nabi lewat masjid pulang dari satu perjalanan, ternyata beliau sedang berdoa, munajat kepada Allah di dalam masjid sendirian malam-malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendengarkan doanya, lalu Nabi mengatakan, nah, sartuqah, mintalah kepada Allah, pasti Allah beri apa yang kau minta. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, besok saya bakal kasih tahu Abdullah bin Mas'ud bahwa doanya dalam bahasa kita diaminkan oleh Rasulullah SAW atau dijaminkan oleh Rasulullah SAW, pasti dikabul oleh Allah SWT. Rupanya ketika pagi-pagi beliau mendatangi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, udah lebih dulu Sayyidina Abu Bakar yang datang duluan, ngabarin berita yang sama. Semalam kami bersama dengan Rasulullah ketika engkau berdoa di masjid dan Nabi lewat sampai masjid dan rumah Nabi di dekat masjid, maka beliau mengatakan sartuqah, mintalah kepada Allah, niscaya permintaanmu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bingung, Abu Bakar urusan apa saja berupa kebaikan saya ingin mendahulunya, selalu dia mendahului saya. Masa waktu Abu Bakar ila khairin qattu illa wa sabaqani ilaihi. Aku terus berusaha, bahasa kita membalap, terus berusaha mendahului Abu Bakar dalam hal kebaikan. Karena bukan saja kuantitas, tapi kualitas pekerjaan, kualitas perbuatan, salah satunya daripada siapa yang duluan. Disebut dengan fadlus sabab, keutamaan orang yang duluan masuk Islam. Ada keutamaan. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah sebut secara khusus, bukan sekedar mereka itu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, tapi as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Walaupun ulama khilaf siapa yang dimaksud dengan as-sabiquna al-awwalun. Ada yang mengatakan as-sabiquna al-awwalun 5 orang. Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa, Sayyidina Ali dari kalangan kanak-kanak, Sayyidatul Khadijah dari kalangan wanita dewasa, kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah dari kalangan hamba saya, atau mantan hamba saya, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari kalangan budak. Ini 5 yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan as-sabiqun al-awwalun, mereka yang masuk Islam ketika Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pendapat kedua, setelah masuk Islam dan Sayyidina Umar, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah keluar. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan as-sabiqun al-awwalun, 40 orang yang pertama masuk Islam. Ya, ada daftarnya, ada pernyataan sebahagian dari mereka. Seperti perkataan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, atau pernyataan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ana sadisu sittah, aku orang yang ke-6 masuk Islam. Selain 5 orang yang pertama tadi dari kalangan orang-orang dekat Nabi, Sayyidina Abu Bakar sahabat, Sayyidina Ali keponakan sepupunya, anak daripada Abu Thalib, kemudian Sayyidatul Khadijah istri, kemudian Sayyidina Bilal, orang yang dimerdekakan atas perintah Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Zaid, mantan anak angkatnya, orang-orang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, maka kalau orang yang ke-6, sedangkan beliau bukan dari kerabat Nabi, bukan dari nasab Nabi, tapi duluan masuk Islam. Ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Sayyidina Abu Dzar juga menyatakan, ana rabiul Islam, aku orang yang keempat masuk Islam. Selain yang 5, ternyata Abu Dzar aku orang yang keempat. Karena memang ketika dia datang itu hanya Nabi dan Sayyidina Ali serta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang sudah masuk Islam. Cuma Nabi bilang kepada Abu Dzar, sekarang ente pulang dulu ke kampung ente sampai suasana kondusif. Ente kalau orang Quraisy tahu ente masuk Islam, bahaya, nggak bisa pulang kampung, bisa dipukulin, bisa dibunuh. Jadi sekarang pulang kampung, sembunyikan imanmu,
sampai aku zuhur. Artinya sampai Nabi sudah punya banyak pengikut baru datang lagi kembali. Jadi pulang ke kampungnya, nggak ngapa-ngapain, belum ada ritual tertentu, belum ada ibadah tertentu, tapi sudah menyatakan ikut ajaran baginda Nabi SAW. Sehingga belum buat pernyataan itu, ada Rabiul Islam, saya orang yang keempat masuk Islam. Dari Bani Jifar. 6 hari beliau berada di kota Makkah menyelidiki keberadaan Rasulullah SAW. Awalnya disuruh saudaranya yang berpindah ke Mekah. Di sana ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Ente ceritain kepada saya apa yang ente lihat, apa yang ente dengar dari orang ini. Ternyata nggak puas dengan berita yang dibawa oleh saudaranya ini. Akhirnya dia berangkat sendiri. Karena di Mekah nggak ada saudara, di Mekah nggak ada kerabat. Akhirnya kalau malam itu dia ngumpet di balik kiswah Ka'bah, keredongan bahasa kita. Kemudian karena punya saudara, akhirnya nggak makan apa-apa, ngandelin minum air zam-zam selama 6 hari. Dikatakan hatta mala'atab sampai perut saya kenyang. 6 hari nggak kena makanan karena memang nggak ada saudara dan karena memang bersembunyi-sembunyi. Dikatakan kalau orang masuk kota Mekah, maka orang-orang Quraisy menyuruh mereka untuk meletakkan butun, kapas di kupingnya supaya nggak dengar apa yang nanti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya ketika sedang bergulung diri di kiswah Ka'bah, Sayyidina Ali negur, Tuhan sepertinya Tuhan ini orang asing di sini. Akhirnya dia jawab, betul saya orang asing, saya perantau di sini. Kalau tidak berkeberatan, minum saja di rumah saya malam ini daripada kerepongan di sini. Kedinginan, kemudian banyak orang yang kita nggak kenal. Akhirnya diikutin Sayyidina Ali oleh Sayyidina Abu Dhar. Esokan harinya datang lagi dia ke Ka'bah. Untuk Ka'bah seperti orang yang sedang tahu bersama-sama dengan orang-orang Quraisy. Ini cari tahu tentang Rasulullah SAW. Begitu sebaliknya ketika malam tiba, Sayyidina Ali masih di sini. Tidak ditanya Tuhan dari mana, tujuannya apa. Karena memang kebiasaan Arab begitu. 3 hari jangan ditanya, hampir dulu ke rumah, suruh nginep di rumah 3 hari. Setelah 3 hari baru tanya, ente memang dari mana, ada keperluan apa di sini. 3 hari itu batasan kawan. Akhirnya setelah 3 hari Sayyidina Ali berkata, kemudian buka pembicaraan. Sebenarnya Tuhan ini dari mana dan apa tujuan datang buat Tuhan ke negeri Mekah ini. Akhirnya dibuka. Istilahnya jatuh ke tangan orang yang tepat. Coba kalau datang ke rumah penjara, lu mau ngapain? Mencari apa? Jadi enggak. Ini datang kepada Sayyidina Ali yang memang dari sejak awal sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali pernah membuat pernyataan, demi Allah, aku pernah salat bersama dengan baginda Nabi. Di atas muka bumi tidak ada seorang pun yang salat kecuali kami berdua. Salat adalah Islam, salat itu ajaran Rasulullah SAW. Mungkin diulang lagi, masih ada yang ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi kata Sayyidina Ali, tidak ada di atas muka bumi saat itu yang salat kecuali aku berdua dengan Rasulullah SAW. Saking awalannya masuk Islam, saking belum adanya orang yang masuk Islam. Akhirnya setelah dipastikan Sayyidina Abu Dhar memang orang yang pengen banget tahu tentang Rasulullah, nggak ada tujuan jahat, Sayyidina Ali pertemukan beliau dengan Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah bertemu tadi baiat Nabi masuk Islam, kemudian Nabi suruh pulang ke kampungnya. Sampai nanti kalau saya sudah punya pengikut, silakan kamu datang lagi. Pulang beliau. Nah, ketika ayam zuhur, Nabi sudah berdakwah, sudah banyak pengikut, baru kemudian Abu Dhar datang lagi. Nah, ini termasuk bahagian dari sejarah perjuangan baginda Nabi SAW dalam merekrut para pengikut, merekrut para kaum muslimin dengan masing-masing yang punya latar belakang. Dan semuanya lancar-lancar aja masuk Islam ini. Dari 4 khulafa ar-rasyidun itu hanya Sayyidina Ali dan Sayyidina
Umar radhiyallahu ta'ala yang nggak dapat gangguan berarti. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dipukulin agak pingsan, hanya sekedar baca Quran di depan rumah beliau. Datang orang-orang Quraisy kemudian memukulin Sayyidina Abu Bakar. Sebegitu terhormatnya beliau, sebegitu baik nasabnya beliau, tapi urusan ikut ajaran baginda Nabi itu sangat mengusik orang-orang Quraisy. Ini nggak pandang lagi turunannya, nggak pandang lagi ketokohannya, dipukulin. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lebih dahsyat lagi. Pamannya, karena beliau dari Suriati, pamannya ini tahu Sayyidina Utsman masuk Islam, dilibet pakai tikar anyaman, kemudian tikarnya dibakar. Adapun Sayyidina Ali karena memang masih kecil dan tinggal bersama dengan baginda Nabi SAW, aman dari gangguan. Nah, sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memang nggak ada berani musuh. Beliau memastikan siapa yang bininya pengen jadi janda, siapa yang anaknya pengen jadi yatim, silakan ada di beliau. Dia katakan awwalul man azhara islamahu Umar. Orang yang pertama kali memproklamirkan keislamannya Umar. Yang lain masuk Islam diam-diam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala keluar, kemudian berdiri di depan Ka'bah, lalu menyatakan, saya telah ikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti pernyataan ketika hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, siapa yang pengen anak-anaknya jadi yatim, silahkan hadang saya. Ya, tidak ada satupun orang yang mengganggu. Nah, ini 4 ulama Rasulullah, yaitu dengan kejadian yang berbeda-beda di antara mereka. Nah, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mukadimah daripada tulisan atau mukadimah daripada ucapan khutbah. Itu diawali juga dengan tahmid. Jadi setelah bismillah kemudian alhamdulillah. Ini batasan yang paling kecil, alhamdulillah. Dan hadis yang kemarin kita baca, di dalam alhamdulillah itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah la yarda minal abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha. Wa inna Allah la yarda minal abdi idza shariba syarbatan fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha kepada seseorang yang jika ia menyuap satu suapan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Allah juga ridha kepada seseorang yang jika ia minum satu tegukan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Bersin aja. Setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, berhak untuk didoain. Ada 2 orang sahabat di majelis Rasulullah, dua-duanya bersin. Yang satu Nabi doain, yarhamukallah. Yang satu Nabi enggak doain, protes, ya Rasulullah, kenapa dia didoain saya enggak? Kata Nabi, tadi dia mengucapkan alhamdulillah, ente enggak. Nah, jadi dia setelah bersin, alhamdulillah. Rasul katakan yarhamukallah. Yang ini bersin kok, enggak ada alhamdulillah. Nabi enggak doain. Sama seperti orang datang enggak salam, ya, memang kita jawabin salam, mungkin enggak salam. Ada yang datang ke majelis kemudian salam, assalamualaikum. Setelah dijawab Rasul katakan 10. Yang lalu mereka datang lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawabin, kemudian Nabi katakan 20. Kemudian datang lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi 30. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apaan tuh 10, 20, 30? Kata Nabi, ini yang salamnya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ini salamnya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun sama-sama salam, tapi beda yang sempurna dan yang tidak sempurna, yang komplit sama yang tidak komplit. Beda juga pahalanya. Namanya udah lain. Martabak telur yang spesial lain, martabak telur biasa lain. Kalau berapa nih? Harganya lain. Nah, ini juga begitu, nilainya beda. Karena perbedaan tadi. Walaupun cukup memadai untuk dapat pahala, itu sudah cukup dengan kalimat yang seumpama tadi. Bismillah misalnya, sudah cukup. Nah, dan kalau maksudnya dari Nabi SAW cuma sekedar itu, yaitu yang afdal.
Nabi salam cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak disunahkan kita nambahin 2 rakaat ya, kecuali dalam riwayat salat jenazah. Jadi salat fardu atau salat sunnah atau selain salat jenazah itu cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Karena Nabi salamnya sampai situ di dalam salat. Jadi nggak afdal. Ini afdal kan sempurna 2 rakaat juga. Ikutin yang diajarkan dari Nabi SAW. Yang boleh ikutin Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Afdalnya maksud daripada Nabi SAW. Baca qablid ya boleh, tapi ya, al-ityan dimaksud itu afdal, mendatangkan atau melakukan yang balik daripada Nabi SAW itu lebih afdal. Sama dengan zikir-zikir yang lain yang balik dari baginda Nabi SAW seperti itu, maka seperti itulah afdalnya. Jadi selepas salat ada istighfar, kemudian selepas salat ada baca kulhu, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas misalnya. Itu ada yang maksud dari Nabi, ada yang dalam tanda kutip diistihadkan oleh ulama atau digabungkan oleh ulama. Nabi baca kulhu habis salat sekali doang, kulhu sekali, a'udzu birabbil falaq sekali, a'udzu birabbin nas sekali. Ada riwayat kulhu seperti Al-Quran. Kalau baca kulhu 3 kali maka seperti khatam Al-Quran. Akhirnya baca kulhu, dia baca kulhu 3 kali. Walaupun maksudnya dari Nabi SAW ada salat sekali. Istihad ulama, istighfar bilang begitu. Ada tambahan redaksi, ada tambahan kalimat. Tapi yang utamanya yang dari Nabi SAW. Nah, itu membedakan mana yang maksud, maka saya dari sekian banyak jenis tafsir, ada tafsir bil maksud, ada tafsir al-isyari, ada tafsir bil ra'i. Yang paling utama tafsir bil maksud. Tafsir bil maksud, tafsir Quran dengan ayat Quran, atau tafsir Quran dengan hadis. Itu yang paling afdal. Ada yang paling mengerti tentang makna Quran, Allah yang menurunkan. Yang paling paham tentang makna Al-Quran dari kalangan makhluk Rasulullah, karena kepadanya Al-Quran diturunkan. Jadi kalau Nabi SAW sudah mentafsirkan Al-Quran atau ayat Al-Quran, maka itulah tafsiran yang paling utama. Adapun yang lain itu tambahan-tambahannya. Ada kitab karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau beri judul Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Ad-Durrul Mansur artinya mutiara yang teruntai. Tafsir bermaksud dalam menafsirkan Al-Quran dengan yang maksud dari Rasulullah SAW. Jadi ini kalimatnya. Jadi kalau Assalamualaikum dalam salat cukup, karena riwayat minimalis dari Sayyidatuna Aisyah, Nabi salamnya sampai di situ yang minimalis. Assalamualaikum, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kiri ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kiri. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak mengambil riwayat Aisyah yang cuma salam sekali dan nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, tapi beliau mengambil riwayat Ibnu Mas'ud yang salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk menggabungkan 2 riwayat itu dikatakan bahwa minimal salam assalamualaikum. Jadi kalau sudah assalamualaikum kita kentut, sudah sah salat kita, karena sudah sampai batasan minimal. Tapi kalau kita tambahin lagi warahmatullah, kemudian nengok kali selagi assalamualaikum warahmatullah, ini dalam kaidah disebut dengan ihmalud dalilaini muqaddamun ala ibtali ahadihima. Mengamalkan 2 dalil lebih utama daripada menghilangkan salah satu. Kalau kita pakai riwayat Aisyah saja, berarti kita ngamalin 1 hadis saja. Tapi kalau kita ngamalin riwayat Ibnu Mas'ud, berarti kita ngamalin 2 hadis. Assalamualaikumnya dapat, assalamualaikum warahmatullahi juga dapat. Assalamualaikum yang cuma sekali dapat, assalamualaikum yang nengok kanan nengok kiri juga dapat. Kalau riwayat Aisyah cuma dapat assalamualaikum, nggak dapat pahala nengok kanan nengok kiri, nggak dapat juga pahala 2 kali salam. Asalkan tadi ada riwayatnya. Sedangkan yang wabarakatuh nggak ada riwayatnya, tidak ada yang mensunahkan. Walaupun itu salam yang komplit, tapi karena tidak diriwayatkan Nabi membacanya sampai situ, maka kita tidak membacanya sampai situ.
Ini rukun. Jadi kalau nggak mengucapkan salam, ujung-ujung selesai tahiyat bangun aja, tidak salam, karena salam juga rukun. Atau sama, tidak pakai alif lam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan assalamualaikum. Jadi ada alif lamnya, kemudian ada syiddahnya. Assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum, kita ke rumah orang sih jadi masalah. Yang bacaan rukun dalam salat. Assalamualaikum misalnya. Tapi salat assalamualaikum biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada alif lamnya, ada syiddahnya. Jadi kalau nggak kebawa syiddahnya, itu mengurangi satu huruf karena syiddah itu 2 huruf. Sehingga juga nggak salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi lamnya di situ kata sebagian ulama ditambah. Pujian hanya milik Allah. Bahkan pujian yang ditujukan kepada selain Allah itu hakikatnya milik Allah. Kalau kita dipuji karena perangai kita, karena akhlak baik kita, dari mana akhlak baik itu kalau bukan anugerah dari Allah SWT? Kalau kita dipuji karena kekayaan kita, kedudukan kita, dari mana kita dapat itu? Kalau bukan anugerah dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya, semua nikmat yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik ucapan mengembalikan sesuatu kepada pemilik sejatinya. Alhamdulillah. Ya. Makanya ada batasan kita puji orang. Ada sahabat berlebihan memuji seorang sahabat, Nabi SAW katakan laqad qata'tu unuqa sahibikum. Kalian sama saja menyembelih lehernya, artinya membuat dia binasa. Kalau dia lagi ibadah dengan sebab sering dipuji, akhirnya jadi sombong atau jangan-jangan bisa jadi berhenti beribadah. Gue udah dihormatin, ngapain lagi ibadah? Udah dipuji, udah dibanggain, ngapain lagi ibadah? Akhirnya berhenti. Bahkan secara khusus mungkin dalam tanda kutip dalam dunia pergaulan ini bisa dikategorikan ekstrim. Dan bisa saya mengatakan qussu fi wujuhil maddahin abdurrahim. Tabur kata pasir di atas orang yang senangi muji-muji orang. Sampai ke tahapan bahasa kita menjilat. Dalam hadis lain kami katakan, siapa yang memuji seseorang karena kekayaannya, menghormati seseorang karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusul dini, telah hilanglah sepertiga agamanya. Muji itu harta yang ngapain? Tapi puji karena hartanya, karena kekayaannya. Kenapa? Karena menyebabkan atau bisa menyebabkan dia kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Lupa bahwa dia pun banyak nikmat. Sampai Rasulullah SAW membahasakan, man asbaha mu'afan fi badani, aminan fi sirbi, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat wa dunya bihadafillah. Pada asal yang lain dikatakan, fahuwa wa malikud dunya sawa. Siapa yang pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, ada yang dimakan, itu seakan-akan dunia dihamparkan di hadapannya. Berarti seakan-akan dia raja, seakan-akan dia raja. Mengapain lagi? Keluarga aman, badannya sehat, kemudian makanan ada, bahkan ada tambahan redaksi, ada khadim, ada pelayan yang melayani, ada orang yang menolong atau membantu urusannya. Kayak raja udah. Nggak lihat berapa asetnya, berapa kekayaannya, berapa ini. Itu kalau mau melihat dengan kacamata syukur. Kalau bukan dengan kacamata syukur, syukur dia apa, rumah kita sebanyak apa, kendaraan kita belum bersyukur. Ini udah punya mobil 3, Masya Allah. Baru 3, sehanu 5. Akan bisa bersyukur kacamata dan kacamata syukur. Tapi kalau kacamata syukur, Masya Allah. Gimana ini begini-begini aja? Alhamdulillah begitu, alhamdulillah. Ada orang yang melihat kekurangan. Bahkan bisa jadi orang menyangka dia orang kaya dalam bahasa Al-Quran itu. Jadi ya sabul jahilu
aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka dia orang kaya. Kenapa? Ta'affuf, karena dijaga sekali penghormatannya, tak mau minta-minta. Nah, maka di zaman itu, di zaman para salaf, kalau mereka membutuhkan sesuatu memang tak minta-minta. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang tidak tahu bahwa saudaranya memerlukan sesuatu, sedihnya luar biasa. Imam Hasan al-Basri didatangi seseorang, Tuhan, mohon maaf Tuhan, saya minta sedikit makanan Tuhan. Kalau saya nggak makan Tuhan, nangis beliau. Nggak ada, kenapa nangis? Ada bilang, kok ada saudara atau ada tetangga saya yang perlu atau yang nggak punya, tapi saya nggak tahu. Sampai diminta itulah pukulan keras bagi mereka. Seharusnya saya tafakkur, cari tahu keadaan saudara saya. Datangin silaturahmi, assalamualaikum. Ada perlu apa yang saya bisa bantu? Jadi sampai mereka merasa bersalah kalau seandainya ada orang yang membutuhkan sedangkan dia tidak tahu. Karena Nabi SAW sebut juga tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya ada yang sedang lapar. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ketika jadi khalifah, di antara inovasi beliau dalam dunia administrasi kenegaraan, dikatakan awwal man assa billah, orang yang pertama kali menghidupkan siskamling. Asa yang cari tahu, sidak. Karena bisa jadi ada yang tersembunyi di waktu siang dan tampak di waktu malam. Kalau siang orang beraktivitas, dia nggak tahu keadaan masing-masing. Tapi ketika malam, yang nggak bisa tidur karena kelaparan, yang anaknya juga menangis karena belum makan apa-apa, ya kata malam-malam, siang-siang nggak ketahuan. Jadi beliau bersama dengan asistennya Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu selalu begitu. Kalau tahu ada yang memerlukan, kemudian beliau ambil itu gantung dari Baitul Mal, taruh di atas pundaknya. Kata asistennya Fadl, ya Amirul Mukminin, biar saya yang potong. Kata beliau, ini mau potong dosa hari dari kiamat. Tanggung jawabannya. Urusan yang lain ente bisa bantuin, tapi urusan tanggung jawab pemimpin, itu di tangannya. Potong sendiri. Bukan dibawa pulang ke rumahnya, bukan. Terus dibawa pulang ke rumahnya repot. Membancakan pagi-pagi. Ini bukan duit dia, bukan punya rakyat, punya hasil kebaikan rakyat, tapi seluruh buat kaya-kaya pada Qala Rabbil Alamin. Rabb artinya yang ngurus, yang ngatur. Sehingga Allah SWT sering mengingatkan kepada kita supaya berpikir, apalagi yang turuna ilan ibni kaifa khuliqat, Allah yang ngatur, Allah yang ngurus sedetail itu yang gede-gede. Bila sama, bila ard, bila jibal, tengok bumi, tengok langit, tengok gunung, yang gede-gede. Ayat lain Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan diri kalian sendiri, dalam diri kalian tidak lihat itu ada berapa urat, ada berapa rusuk, ada berapa liter darah, ada berapa itu nggak bisa kita maksimalkan pengetahuan kita tentang itu. Nah, itu yang ngurus semua Allah Subhanahu Wa Taala. Bintang ada yang tabrakan, kali itu sedetik 2 detik, matahari tidak terbit tepat pada waktu yang Allah perintahkan, atau tidak beredar pada rotasi yang Allah sudah tentukan. Tidak ada. La syamsu yanbaghiha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar. Tidak pernah kita rebutan matahari mau bulan. Kata bulan ngumpul, bosan, nongol malam-malam, kali-kali pakai nongol siang-siang. Atau matahari. Itu makna Rabb yang dijelaskan oleh sebagian ulama terkait dengan yang mengatur, yang mengurus. Nah, bahkan Allah nyatakan Rafa'a as-samaa'a bighairi amadin. Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tanpa ada satupun tiangnya. Itu pun juga pelajaran. Gunung juga begitu. Wa taral jibala hamidatan wa taral jibala tahsabuha hamidatan wa hiya tamurru marra. Kamu melihat gunung itu
menjadikan itu sebagai bahan kajian, bahan penelitian, dan utamanya supaya menghantarkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Rabbil Alamin. Al-Alamin ini selain Allah, kullu ma siwa, semua selain Allah itu disebut alamin. Malaikat masuk alamin, jin masuk alamin, makhluk hidup, benda mati semua masuk alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi seluruhnya. Jadi bukannya hanya makhluk hidup. Sehingga semua yang ada di langit tidak ada yang bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu helai daun pun yang gugur melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau musim gugur di barat, nah, itu berapa juta daun yang berterbangan setiap waktu, setiap detik. Tidak ada yang gugur kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam tanda kutip manajemen dunia di tangan Allah, kayak apa ini? Manajemen pengaturan tentang dunia. Itu yang sekecil itu Allah SWT sebut. Tidak ada satupun helai daun yang gugur kecuali atas izin Allah. Apalagi yang lebih besar. Tidak ada gunung meletus tanpa izin Allah. Tidak ada bumi yang bergejolak kecuali atas izin Allah SWT. Daun yang paling kecil saja atas izin Allah, apalagi yang paling besar. Ini bukan berarti yang lebih kecil dari daun tidak atas izin Allah, enggak. Ini ilmu balaghah, artinya untuk mendekatkan pemahaman kita. Yang daun emang karena kadang-kadang dapat tiup angin juga, ada waktunya jatuh, dia jatuh. Waktunya rontok, dia rontok. Tapi yang semudah itu daun rontok, tetap nggak bisa rontok kalau nggak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Jadi kita tiup dikit rontok, saking mudah, pengen rontok, busan angin apalagi. Itu semua masuk kategori al-alamin. Nggak ada di alam jagat raya ini yang bukan ciptaan Allah. Dan tidak ada yang di alam jagat raya ini yang tidak di bawah kuasa Allah, yang tidak di bawah izin Allah. Semua itu masuk dalam ketertuntukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-alamin. Jadi kalimat ini dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahsyat yang kalau jika diucapkan oleh orang yang dapat nikmat, nikmat itu bisa kekal. Yang jika diucapkan oleh orang yang dapat nikmat, nikmat itu bisa bertambah. Itu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bahkan merembet ini kemana-mana. Ya, hadis yang kemarin kita sampaikan, anak kecil yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayahnya sebelum innalillahi mengucapkan alhamdulillah. Kata Allah kepada malaikat, "Qulu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan istana untuk hambaku itu, namakan istananya istana pujian. Dapat musibah, mengucapkan alhamdulillah. Sayyidina Urwah bin Zubair, tabi'in, putra daripada Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tangan kakinya harus diamputasi, berbarengan dengan itu anak bayinya meninggal. Jadi dalam kondisi seperti itu, kalimat pertama yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah laqad akhadta minni udwa wa abqaita li a'dha. Ya Allah, Kau telah ambil satu anggota tubuhku tapi masih Kau sisakan anggota-anggota tubuh yang lain. Engkau ambil satu putraku tapi masih Engkau sisakan putra-putriku yang lain. Masih ada ruang untuk bersyukur. Padahal tadi anggota badannya harus diamputasi, kemudian anaknya juga harus meninggal dunia. Susah membayangkan mental seseorang bisa sampai tahapan muji Allah dalam kondisi yang kebanyakan justru teriak, "Ya Allah, ada sholat tahajud nggak pernah tinggal, sedekah sering, nggak dapat musibah." Kadang orang dapat musibah justru lagi ibadah dapat musibah. Lagi naik motor, sambil zikir, naik motor, misalnya sambil baca Quran, tabrak. Gimana saja? Ada lagi baca Quran itu, tabrak. Ya, pengen Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Mungkin kalau itu lagi kagak baca Quran, lebih parah lagi tabrakan. Lebih berat lagi akibatnya. Mumpung atau
kebetulan ente lagi zikir sehingga Allah ringankan dampaknya. Itu kalau pandangan positifnya begitu. Bukan justru wah apa yang zikir udah masih tambah juga. Nah, udah hati-hati, udah baca doa sebelum berangkat. Kalau mungkin sholat hajat ini masih juga kena musibah misalkan begitu. Justru tadi Allah ingin menguji. Kalau dalam kondisi seperti itu masih juga bersyukur, luar biasa. Makanya Allah tidak membatasi pahala orang yang bersabar. Karena sampai ke tahap orang berakal pun itu bilang ya orang aneh banget. Masih juga bersyukur udah musibah sebesar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT sempurnakan pahala mereka-mereka yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Kalau tanpa perhitungannya manusia itu masih tetap ada batasannya. Gue sih kayak hitung-hitungan sama yang jadi ada batasannya juga. Kalau kali-kali sih kita kesel juga. Tapi kalau Allah yang mengatakan bighairi hisab, dia membutuhkan hitungan. Kenapa? Kekayaan Allah nggak ada batasannya. Maka Allah bisa membalas tanpa hitungan. Kalau baru setelah itu penjabarannya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang melekat pada zatnya, yaitu Rabb, Allah sebagai Rabb atau Allah sebagai Ilah, sehingga ada sebut rububiyah, ada istilah uluhiyah. Ini terkait dengan pengaturan alam, itu Rabb. Terkait dengan penyembahan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, itu uluhiyah. Bagaimana kita salat, bagaimana kita ibadah, doa dan seterusnya, itu terkait dengan ilahiyahnya Allah SWT. Adapun tentang pengaturan alam jagat raya, penciptaan makhluk, itu terkait dengan rububiyah Allah SWT. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Sedangkan ilah tadi, Allah yang menciptakan sehingga layak untuk disembah, Allah yang memberi nikmat sehingga layak untuk disyukuri, Allah SWT yang menimpakan musibah sehingga layak untuk ditakuti. Itu menyembah, takut, berharap, itu terkait dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabb ini terkait dengan hubungan Allah dengan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan, yang Allah beri rezeki. Anda tidak ada dakwah ila huda, yang telah menjadikan dakwah kepada jalan kebenaran atau jalan petunjuk, wa dilalata 'alal khair, dan menunjukkan kepada kebaikan. Ini dakwah secara umum. Makna dakwah secara umum, dakwah secara umum adalah mengajak orang kepada kebajikan, atau dalam bahasa Al-Quran mengajak orang kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari seseorang yang mengajak manusia kepada Allah? Da'a ila Allah, mengajak kepada Allah tanpa disebutin objeknya. Siapa yang diajak kepada Allah? Siapa saja. Bahkan kalau versi Nabi Sulaiman alaihissalam, binatang pun diajak kepada Allah. Nah, sehingga bahasa binatang di zaman Nabi Sulaiman itu bahasa yang mengandung keimanan, bahasa yang mengandung ketauhidan. Waqalatin namlah, berkatalah semut, ya ayuhan namlul khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa juluduhu wa hum la yash'urun. Hai pasukan semut, masuklah kalian ke dalam lubang, jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya sedangkan mereka tidak merasa. Bukan Sulaiman zalim injak kita, tidak tahu pada kita, saking kecilnya itu semut. Itu cara semut menghindarkan Sulaiman alaihissalam dan pasukannya berlaku zalim tanpa mereka sadari. Itu kalau tidak ada iman. Biarin di jalanan gua rasanya. Itu dulu yang zalim. Nah, ngomong gitu masuk kita minggir dah, kalah gitu. Nah, kalau kagak mati kita dan zalim mereka. Apa untungnya kalau orang masuk neraka gara-gara zalim sama kita? Yang untung bagi kita kalau orang dapat petunjuk gara-gara kita. Ini makna yang menjadi landasan Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang konsep dakwah. Insyaallah. Ya.